Bab 3961. Sepertinya itu masalah yang sulit. Xiao Yan juga mengangguk. Tetapi berpikir bahwa permaisuri dapat memanggil aula seperti itu dari udara tipis. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membagi ruang. Namun, apa yang dikhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa sisa kekuatan permaisuri hanya akan digunakan semakin sedikit. Jadi jika Xiao Yan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu sekarang, dia setidaknya bisa berbagi sebagian beban untuk permaisuri. Namun, tampaknya Xiao Yan tidak berdaya dalam situasi saat ini. Perang sebesar ini bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini. Memang benar bahwa kekuatan yang kuat diperlukan untuk membagi ruang. Tetapi Anda dapat mencobanya dan melihat apakah Paman Menawan di Labu Harta Karun yang telah lama menolak untuk menyerah kepada saya bersedia membantu Anda. 9 rubah berekor berkata dengan menawan. Paman Xiao Yan tercengang. Saat ini, kelima sosok di peta dewa telah muncul. Dan total ada 9 cetak biru. Menilai dari cetak biru tersebut, 5 sosok pertama saling berhubungan. Yang berarti bahwa cetak biru tersebut benar. Oleh karena itu, melalui cetak biru dapat diketahui bahwa masih ada 4 senior yang kuat di Labu Bermata 9 yang belum pernah muncul. Apa yang dikatakan rubah iblis berekor 9 mungkin adalah salah satu dari 4 yang tersisa yang belum muncul. Xiao Yan juga tiba-tiba ingat bahwa ketika dia melemparkan Labu Bermata 9, suara yang sangat asing. Xiao Yan belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Tetapi dia yakin bahwa suara itu berasal dari Labu Bermata 9. Dan setelah suara inilah para senior Labu Bermata 9 membuat langkah lain untuk membantunya. Ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara memiliki posisi yang sangat menonjol di Labu Dewa Bermata 9. Setidaknya 5 yang pertama tampaknya mematuhinya. Paman, sekarang semuanya telah berakhir. Mari kita berhenti berpura-pura menjadi dingin. Kamu memenuhi syarat untuk muncul saat ini, kata rubah iblis berekor 9. Dan Labu Bermata 9 ada di telapak tangan Xiao Yan. Saat Xiao Yan hendak berbicara, suara dalam yang terdengar sebelumnya adalah yang pertama dari Labu Bermata 9. Aku tidak ingin bergerak. Bukan karena aku tidak mau. Kamu masih harus menemukan cara untuk melewati kesulitan untukmu sekarang. Daripada terlalu mengandalkan orang lain. Asap keluar. Asap hijau menyebar. Dan segera di depan Xiao Yan, sesosok tinggi mengembun keluar. Dia mengenakan baju besi perunggu kuno. Sepertinya baju besi itu sudah berbintik-bintik. Seolah-olah sudah diam di dasar laut selama yang tak terhitung jumlahnya. Beratus-ratus tahun. Paman, ayo keluar setelah sekian lama. Tidak bisakah kita berubah menjadi yang lebih baik? Siluman rubah berekor 9 berkata dengan marah. Tidak, sosok jangkung itu menjawab. Perawakannya sebanding dengan Dong Hai Yuan. Dan dibandingkan dengan orang biasa, tingginya 2 kali lipat, panjangnya hampir 3 meter. Tentu saja, tidak sulit untuk mengubah sosok setelah mencapai tahap God of War. Tetapi setelah demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya, sosok tubuh manusia adalah yang paling sempurna. Karena ketika Anda benar-benar memiliki kekuatan besar, itu tidak terkait langsung dengan ukuran tubuh Anda. Xiao Yan pernah mengalaminya di alam kesengsaraan. Ketika dia mendapatkan kekuatan tertinggi, dia membunuh monster sebesar bahu ke bahu Dewa Taiksu dengan satu pukulan. Dan dengan kekuatan yang begitu kuat, ketika Xiao Yan mengayunkan tinjunya, itu sesederhana menghancurkan sebutir telur. Namun, ukurannya yang besar sangat menarik perhatian. Jelas mungkin dia sangat tinggi. Dan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dan tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Dia memegang beliung perunggu tebal di tangannya. Dan garis-garis di atasnya terkorosi terlalu parah. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Sejak saat itu, orang tersebut memancarkan rasa keagungan dan misteri. Dan ketika dia menyingkir, meski tidak ada paksaan, dia bisa merasakan rasa penindasan yang kuat. Intuisi dapat memberitahu Xiao Yan bahwa orang ini sangat kuat. Kamu ingin membagi medan perang? Sebuah suara yang dalam datang dari bawah topeng perunggu. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian mengangguk. Jika dia bisa memblokir kelompok Taiksu dari para Dewa Taiksu, kemungkinan menang akan sangat meningkat. Taiksu membutuhkan pengisian terus-menerus, dan setelah mengetahui hal ini, yang terbaik adalah menghalangi pengisian.
Sosok jangkung itu mengangkat tangannya dan menginjak beliung perunggu 3 kali berturut-turut. Xiao Yan, yang berdiri di samping, merasakan ruang di sekelilingnya berputar dan bergetar. Namun, ruang tampaknya tidak berubah. Dan dia terdengar berbicara lagi segera setelah itu. Sudah ada dunia terlarang di sini. Dan itu sangat kuat. Lebih kuat dari dunia terlarangku. Sepertinya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Situasi pertempuran saat ini berada di bawah kendali orang yang membuka dunia terlarang ini. Dunia terlarang. Xiao Yan belum pernah mendengarnya. Dan sepertinya agak mirip dengan pembatasan formasi. Orang yang memiliki kekuatan absolut menciptakan dunianya sendiri yang mandiri. Di dunia ini, dia adalah penguasa absolut. Sosok perunggu tinggi itu menjawab Xiao Yan. Xiao Yan melihat sekeliling. Seluruh istana abadi Nirvana tidak terasa seperti aula besar bagi Xiao Yan, tetapi seperti benua yang luas. Karena Xiao Yan tidak dapat melihat ujung istana abadi. Beberapa istana dapat dilihat samar-samar di ujung, tetapi tidak terlihat nyata menurut orang ini. Seluruh yang disebut istana abadi Nirvana hanyalah alam terlarang yang diciptakan oleh permaisuri. Saat ini, semuanya diselimuti alam terlarang milik permaisuri. Karena tidak ada yang salah, aku akan kembali. Setelah selesai berbicara, sosok jangkung itu hendak kembali ke labu dewa bermata 9. Tunggu senior, karena senior sudah keluar. Kenapa kamu tidak meregangkan ototmu dan membuat gerakan sederhana untuk membunuh 100 atau 8.000 darinya? Xiao Yan tertawa. Meskipun dia sekali lagi menyadari kekuatan dari permaisuri, tapi saya juga tahu bahwa permaisuri hanyalah sisa jiwa. Dan semakin kuat dia sekarang, semakin cepat dia akan dihancurkan. Xiao Yan tidak ingin permaisuri menghilang begitu cepat. Dia masih ingin menemukan cara untuk membantu permaisuri. Setidaknya berubah pikiran. Jika dia tidak dapat dibangkitkan, reinkarnasi baik-baik saja. Masalahnya adalah permaisuri sepertinya tidak tertarik pada salah satu dari mereka sekarang. Dia merasa bahwa permaisuri menyukainya. Tentu saja, dia bisa berpura-pura menyukai hal semacam ini. Tetapi apakah permaisuri berpura-pura bahwa Xiao Yan mengetahuinya di dalam hatinya? Lagi pula, mereka berdua memiliki hubungan dari hati ke hati. Dan kedua belah pihak juga saling mengenal secara mendalam. Saling mengenal dan memahami satu sama lain secara mendalam. Namun dalam pertempuran saat ini, Xiao Yan sepertinya telah melihat bahwa permaisuri ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyanyikan lagu terakhirnya. Miliknya, lagu angsa terakhir. Era permaisuri juga akan berakhir dengan perang dengan Taixu. Xiao Yan mengerti bahwa permaisuri juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantunya. Dan tentu saja, dia juga membantu alam Suanyin. Apakah itu permaisuri atau yang terhormat? Tampaknya keberadaan yang kuat ini, ketika kekuatan mereka tumbuh ke tingkat tertentu, menghubungkan takdir mereka sendiri dengan dunia. Tentu saja, dalam kesadaran Xiao Yan, tidak ada yang lain selain benda Bohemian Siezun.